Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya wa ba'da. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersama kita hormati Ketua RT 25, yang sama kita hormati orang tua kita, dan juga yang sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Musalla Al-Ikhlas Perumahan Permata Simpang RT 25, dan sama kita hormati adik-adik kita, anak-anak kita yang alhamdulillah berkesempatan hadir dalam melaksanakan kegiatan kita, yaitu kegiatan subuh Jumat Barokah. Bangun subuh itu pertama itu adalah segar, karena kita menghirup cuaca udara yang lagi bersih itu di subuh. Makanya orang sering maraton jogging di subuh itu tujuannya itu untuk menghirup udara yang sehat, udara yang bersih, udara yang segar. Dan alhamdulillah kita termasuk orang yang sehat dan segar, karena kita bangun subuh, dan tidak semua orang bisa bangun. Selagi masih bisa bangun dengan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memperbanyakkan selawat, insya Allah akan diberikan syafaat dan dibantu olehnya untuk yaumul akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian singkat kita pada subuh kali hari ini, kita tidak begitu panjang. Kita membahas tentang amalan. Amalan-amalan yang harus kita lakukan, yang biasa kita kerjakan tapi sering kita tinggalkan. Amalan itu tak tuntas. Apa amalan itu? Amalan yang pertama adalah sehabis kita melaksanakan sholat, baik itu sholat secara pribadi, apalagi sholat berjamaah, itu dibiasakan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah, berzikirlah kamu kepada Allah, berzikirlah kamu dengan sebanyak-banyaknya ingat, sebanyak-banyaknya kita berzikir. Subhanallah, wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah engkau, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, baik pagi maupun petang. Ini amalan berzikir. Berzikir itu juga pertama Astaghfirullahaladzim, itu beristighfar.
itu kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita perbuat. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Jauhkanlah siksaan api neraka. Allahumma antas salam. Dia yang menyelamatkan kita. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa aina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Dia akan masukkan kita ke dalam surganya Allah dengan keselamatan. Itulah zikir. Wa ilahukum ilahu wa la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Sambung lagi dengan Al-Fatihah. Setelah nyambung dengan Al-Fatihah, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah itu tidak ada Tuhan yang akan disembah kecuali Dia yang berhak disembah. Beliau Maha hidup dan kekal terus menerus, tidak ngantuk, tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi amalan pertama kita itu sehabis kita melaksanakan sholat 5 waktu, berzikirlah kita kepada Allah. Minimal sampai kita baca itu sampai ayat kursi. Minimal kita membaca dan berzikir itu sampai ayat kursi, baru kita pergi. Sudah kita sholat, pertama kita menghargai imam. Kita suruh dia imam, maju. Disuruh imam tak mau maju, disuruh maju, kita angkat dia imam. Sudah imam itu sholat, berzikir, mengingat Allah untuk menenangkan hati kita. Ingatlah kita banyak kepada Allah. Melalui apa? Melalui zikir. Sependek-pendeknya kita berzikir itu sampai kita membacakan ayat kursi. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah katakan dari Abu Umamah, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatil maktubah lam yamna'hu min duhulil jannah illa ayyamuda. Siapa yang membacakan zikir ini sampai membacakan ayat kursi di setiap dia melaksanakan sholat, tak ada penghalang dia akan masuk ke dalam surga itu kecuali kematian yang ada. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi man qara'a ayatul kursi min duburi kulli sholatil maktubah lam yamna'hu min duhulil jannah illa ayyamuda.
Siapa yang setiap melaksanakan sholat 5 waktu, dia selalu membacakan ayat kursi, tidak ada penghalang baginya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, kecuali kematian. Nah, jadi membaca ayat kursi itu untuk menghindarkan kita dari setan. Jadi sholat 5 waktu. Untuk zikir subhanallah, setelah ayat kursi kita baca kan kita berzikir subhanallah walhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah. Itu bisa. Kalau kita buru-buru terlalu sibuk niat, bisa kita sambung zikir itu sambil berjalan, sambil naik di atas motor. Sambungan dari zikir kita di musala di masjid tadi, di atas motor kita bisa zikir sambung. Subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 33 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah sampai 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai 33 kali. Di atas motor dimanapun kita bisa sambil berjalan. Tapi untuk setelah 5 waktu itu, kita ingatkan selalulah kita membaca dan berzikir di setiap kita melaksanakan sholat, minimal sampai kita membacakan ayat kursi. Dan nanti kita sholat, sampai sudah sholat langsung Al-Fatihah. Atau berzikir, kenapa kita berzikir itu dijaharkan? Kenapa kita bunyikan zikir itu dibesarkan? Diangkatkan suara kita atau dijelaskan? Karena supaya kita imam makmum itu tidak hafal zikir mengikuti imam. Kalau kita sering-sering mengikuti imam astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum, lama-lama makmum pun ikut hafal. Tak ada astagfirullah la ilaha illallah wa la syarikalah Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna Allahumma tassalam minkas salam wa ilahukum ilahu wa la ilaha illallah. Al-Fatihah, ayat kursi. Nah, sudah sampai di situ. Subhanallah, alhamdulillah, bisa dijalan. Kalau sholat yang apa sholat maghrib, sholat subuh, usahakan kita bisa hadir. Kenapa? Pertama kita mengingatkan adanya Allah. Yang membaca ayat kursi itu dijaminkan oleh Allah dimasukkan kita ke dalam surga. Masa tak mau kita masuk ke dalam surga? Oh, ayat kursi ditempel supaya panjang lidah. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Semua isi kandungan itu ada di dalam ayat kursi itu. Nak ngilangin setan, jin pun ada di ayat kursi itu. Nak takut pun dalam perjalanan ada perjalanan gelap, baca ayat kursi. Orang yang kesurupan juga baca ayat kursi. Orang yang apa pun baca ayat kursi. Ayat kursi ini membantu obat dalam segala obat, menjauhkan dari segala penakut, membersihkan diri kita, menjaga diri kita. Ayat kursi. Makanya dikatakan dalam hadis Rasulullah tadi, dijaminkan orang yang setia membacakan ayat kursi itu dimasukkan ke dalam surga. Itu apa? Yang pertama adalah setiap kita melaksanakan amalan ini, setiap sholat 5 waktu, usahakan selalu kita berzikir kepada Allah dan membacakan ayat kursi. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan lagi kita sering-sering membaca ayat kursi? Sebelum kita berbaring dan hendak kita tidur. Di samping kita membacakan pertama qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim, a'udzu birabbil falaq, bismillahirrahmanirrahim, a'udzu birabbin nas, bismillahirrahmanirrahim, al-Fatihah. Sebelum kita nak baca itu, baca lagi sholawat, baca lagi ayat kursi. Setelah itu baru kita berdoa, bismikallahumma ahya wa bismikallahumma amutu. Dengan menyebut nama Allah aku hidup, dan dengan menyebut nama Allah aku mati. Langsunglah mati, hidup. Tidur itu adalah bagian daripada mati. Makanya orang tidur itu tidak terasa kalau dia itu tidur. Itulah mati. Pernah kita mati? Pernah. Kapan? Waktu tidur. Karena apa? Dengan menyebut nama Allah saya hidup, dengan menyebut nama Allah saya mati. Langsunglah tidur. Sebelum kita baca tidur itu, bacakan ayat kursi.
supaya kita itu tidak diganggu setan, tidak banyak mimpi-mimpi buruk, tidak banyak pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Maka kan biasakan untuk membacakan ayat kursi sebelum kita tidur. Jadi 2 amalan nih. Pertama, kita berzikir setiap sholat 5 waktu, berzikirlah sampai membaca ayat kursi. Yang kedua, sebelum kita tidur, di samping kita bacakan kalimatul thayyibah, membacakan suratul ikhlas, bacakan ayat kursi dan berdoa doa sebelum tidur supaya kita terjauhi dari gangguan-gangguan setan. Abu Hurairah di dalam hadisnya dikatakan, Rasulullah katakan, wahai Abu Hurairah, kamu jagokan zakat harta pada bulan suci Ramadan. Di dalam gudang itu semua harta-harta di bulan suci Ramadan, zakat-zakat harta itu dikumpulkan dalam gudang. Wahai Abu Hurairah, kamu jagakan harta itu di gudang ini, jangan sampai hilang. Nanti akan mau kita bagikan. Dijagalah Abu Hurairah itu zakat harta. Waktu dia menjagokan zakat harta itu, makanan-makanan banyak dalam gudang itu diberitakan oleh Rasulullah. Malam-malam itu datang seorang laki-laki, maling lah namanya, ngambil makanan zakat atau tadi yang disimpan. Ketahuan sama Abu Hurairah dan ditangkap sama Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Ditangkap, wahai fulan, kamu akan aku adukan besoknya kepada Nabi Rasulullah SAW. Jangan, kata si fulan tadi, jangan, karena aku ini orang miskin, keluarga aku tidak ada makan, keluarga kami miskin, makanya aku mengambilkan makanan ini. Ibu Abi Hurairah tadi dilepaskannya lah si laki-laki fulan tadi yang ngambil harta tadi. Kenapa? Dia ngambil makanan harta itu untuk memberikan makanan kepada keluarganya. Keesokan harinya menghadaplah Abu Hurairah kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rupanya Nabi Rasulullah telah tahu. Wahai Abu Hurairah, apa yang terjadi tadi malam? Tawanan tadi malam apa yang terjadi? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, malam tadi saya menjagokan zakat itu, makanan. Ada sebulan itu mengambilkan makanan itu, saya tangkap. Saya bilanglah, besok akan saya hadapkan kepadamu ya Rasulullah. Tapi dia mengatakan, kami ini adalah fakir miskin, kami ini adalah orang kekurangan harta, kami tidak makan sekeluarga. Maka diambilnya makanan itu. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Hurairah, engkau dibohongkannya. Besok pasti dia akan datang lagi. Coba tengok, kata Rasulullah, besok malam dia pasti akan datang. Rasulullah sudah katakan seperti itu. Si Abu Hurairah besok malamlah siap-siap, namanya menjaga harta, menjaga zakat pada bulan suci Ramadan. Besok malam Abu Hurairah siap-siap. Kalau si laki-laki itu datang lagi, tak lama datang lagi laki-laki malam-malam itu, ngambilkan makanan, ngambilkan zakat, ngambilkan harta itu. Ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Wahai fulan, 2 kali engkau mengambilkan zakat, mengambilkan harta benda yang ada di gudang ini. Besok kamu akan aku adukan kepada Rasulullah SAW. Apa kata fulan laki-laki tadi? Minta maaf ya dia, keluarga aku ini betul-betul kekurangan makanan, tak ada makan yang akan dimakan. Saya mengambilkan makanan ini untuk keluarga aku, kami fakir miskin. Minta tolong dia, jangan engkau adukan aku kepada Rasulullah. Saya akan mau bertobat di saat itu. Abu Hurairah pun ibu nengok laki-laki tadi. Akhirnya dilepaskannya lagi. Besoknya lagi ketemu Abu Hurairah bersama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Hurairah, apa yang terjadi tadi malam? Bagaimana mengenai tawanan tadi malam? Apakah ada juga yang ngambil barang dan zakat fitrah, zakat harta tadi? Apa kata Abu Hurairah? Orangnya itu datang lagi, wahai Rasulullah. Apa kata saya Rasulullah? Pasti orang itu akan datang, engkau dibohonginya. Coba tengok nanti malam, pasti datang lagi orang itu. Nah, datang lagi.
Malam yang ketiga besoknya lagi Abu Hurairah siap-siap menjagakan harta yang di gudang itu. Rupanya besok datang lagi simpulan si laki-laki tadi, mau ngambilkan harta benda tadi. Akhirnya ditangkaplah simpulan tadi, itu juga bunyinya. Tapi apa kata laki-laki yang mengambilkan makanan? Wahai yang menjaga harta ini, karena dia tertangkap 2 kali, 3 kali dia tertangkap. Apa kata si laki-laki ini? Wahai yang menjagakan harta zakat ini, mau tak saya ajarkan kepadamu kalimat-kalimat yang sangat pendek tapi sangat menyejukkan hati. Apa itu katanya? Kamu kalau nanti kamu sudah terbaring, ini yang ambil harta ini pula yang ngajarin yo. Yang maling ini kan ngajarin Abi Hurairah. Kamu apabila kamu sudah terbaring di tempat tidur, kamu bacakan ayat kursi supaya kamu tidak diganggu setan, tidak digoda jin, dan kamu pun dijagakan oleh Allah sampai subuh nanti. Itulah yang disampaikan oleh yang maling harta zakat tadi. Besok akhirnya karena dia mengajarkan kalimat-kalimat itu, dilepaskanlah sama Abu Hurairah berangkat pergi. Besok ketemu dengan Rasulullah. Wahai Abu Hurairah, apa yang terjadi malam tadi? Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, malam tadi yang ngambil itu barang zakat itu juga orangnya. Sampai 3 kali pas saya sudah tangkap, malah dia ngajarin saya. Apa ajarannya? Dikatakannya dia akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat untuk diriku. Apa disuruh? Saya disuruhnya kalau kita nak baring, nak tidur, kita disuruh membacakan ayat kursi supaya Allah menjagakan kita dari malam itu sampai subuh besok. Apa kata Rasulullah? Abu Hurairah, apa yang dikatakan oleh si laki-laki yang maling harta zakat tadi itu benar, tapi dia itu adalah setan, dia itu adalah penipu. Apa yang dikatakan itu benar, tapi dia itu adalah setan. Tahukah siapa yang ambil harta itu? Tak tahu kata Abu Hurairah. Dialah seorang setan yang menyerupai manusia yang mengambilkan makanan itu, zakat itu. Berarti 3 kali si laki-laki pulang tadi mengambilkan zakat harta-harta, itulah setannya. Setan itulah yang mengajarkan Abi Hurairah kalau nak selamat, kalau nak dijauhkan dari godaan setan, kalau nak juga aman kita tidur, bacalah ayat kursi itu supaya kita dijagakan oleh Allah sampai kita subuh besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.